Megawati Soekarnoputri kembali menyentil kadernya yang tidak loyal terhadap aturan partai. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyatakan kader yang tidak loyal bisa dipecat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kadernya agar disiplin menjalankan aturan partai. Ia juga mengatakan selalu memantau semua kegiatan partai dan bisa menegur langsung kadernya jika tidak bekerja maksimal. Presiden kelima ini juga menyebut dalam ADART partai ada sejumlah sanksi yang akan diberikan kepada kader yang membelot, mulai dari sanksi teguran hingga pemecatan. Atau ya sudah tidak aktif sebagai petugas partai yang mendapatkan tugas dari partai. Yang paling tinggi adalah pemecatan. Itu sudah pasti dilakukan bagi mereka yang tidak loyal kepada partai. Megawati juga menyarankan jika kadernya sudah tidak loyal lebih baik mengundurkan diri, sebab menurut Mega hal itu lebih terhormat dibandingkan dipecat. Kemana arah sentilan Megawati? Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan analis politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono. Selamat sore Pak Deddy dan Pak Teguh. Yo, selamat sore Pak Teguh, Mas. Baik, saya ingin sore dari Semarang. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Deddy terlebih dahulu. Sebenarnya teguran Ketua Umum PDI Perjuangan ini ditujukan untuk siapa Pak Deddy? Apa konteksnya? Ditujukan kepada seluruh kader partai. Pertama, yang terutamanya tentu kepada seluruh kader yang saat ini mengemban jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan publik. Jadi itu untuk internal PDI Perjuangan, tapi lebih khusus kepada mereka yang juga masih menduduki jabatan-jabatan politik. Jadi maksud Anda di internal ada kader yang mungkin tidak loyal begitu sehingga Ibu Mega mengeluarkan kata-kata teguran seperti itu? Tidak, tapi karena memang kan kita semua menyadari bahwa saat ini proses pemanasan menuju Pilpres 2024 itu sedang gencar dilakukan oleh unsur-unsur di luar Partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengingatkan. Ya, jadi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, dalam konteks mengingatkan kadernya bahwa PDI Perjuangan punya aturan sendiri, punya tata organisasi yang sudah baku terkait dengan proses-proses politik. Nah, jadi Ibu ingin mengkonsolidasikan partai agar kita sebelum masuk pada saatnya, karena pada saatnya seluruh kader akan bebas berbicara, bebas bertindak, hingga keputusan partai diambil. Sehingga Ibu tidak mau dinamika eksternal terkait Pilpres itu mempengaruhi kemampuan partai, kemampuan organisasi untuk berkontribusi mendukung pemerintah dalam langkah menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi konteksnya mengingatkan, bukan karena ada kejadian atau apa. Karena PDI Perjuangan ingin solid, dan soliditas adalah salah satu kunci dalam pemenangan pemilu. Baik. Konteksnya adalah mengingatkan. Saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana kita memaknai teguran Megawati Soekarnoputri terhadap kader-kadernya seperti ini? Bagaimana analisis Anda? Saya kira begini, kalau kita berbicara mengenai partai politik, itu kan ada mekanisme-mekanisme yang sudah clear ya diatur di dalam ADART. Karena di dalam sistem kepartaian di Indonesia, maka partai politik itu diatur dengan dasar yang jelas, yaitu Undang-Undang tentang Partai Politik, kemudian mereka melakukan praktek-prakteknya berdasarkan ADART. Nah, saya kira kalau apa yang dilakukan oleh Ketua Umum partai manapun, termasuk PDIP, seperti yang tadi Mas Deddy sampaikan, saya kira itu sesuatu yang wajar. Wajar dalam arti begini, bahwa partai politik itu kan punya aturan main, dan aturan main kan tertulis di dalam ADART. Semua orang, semua kader internal partai harus taat kepada ADART. Nah, kalau kemudian ada semacam teguran atau pernyataan atau peringatan kepada kader partai, tentu harus berlaku untuk semua kader. Artinya tidak bisa kemudian dipilah-pilah, hanya kader-kader tertentu atau kader-kader yang dipandang tertentu, tetapi harus berlaku untuk semua
kader baik yang ada di legislatif maupun ada yang di eksekutif. Nah, kalau saya melihat sebetulnya PDIP ini kan satu partai besar yang kebetulan mendapatkan amanat yang besar dari rakyat kita, mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat kita. Menurut saya soliditas itu penting. Jadi jangan sampai misalnya apa yang disampaikan Mas Dedi itu tadi dikatakan, jangan sampai apa yang terjadi internal dan itu sifatnya tidak produktif untuk kemajuan partai, menurut saya harus bisa diselesaikan internal partai sehingga tidak mempengaruhi opini atau pendapat masyarakat bahwa ini ada persoalan internal yang belum clear gitu loh. Karena sebetulnya politik itu kan nafas partai politik dimanapun. Kunci partai maju atau tidak maju itu kan di dukungan rakyat. Walaupun partai punya aturan main, partai punya tata kelola partai, tetapi dukungan rakyat, kecintaan rakyat itu nomor satu bagi partai politik. Karena kalau tidak didukung, tidak dicintai rakyat, tidak dipilih oleh rakyat, maka dia tidak akan menang dalam pemilu. Nah, saya kira ini yang penting. Jadi jangan sampai misalnya sesuatu yang terjadi di partai politik kemudian berdampak di dalam pemilihan umum. Baik. Dan sifat partai menurut saya juga harus responsif terhadap pandangan masyarakat. Karena partai besarnya kan dari masyarakat. Tidak ada pernah partai bisa besar karena bukan masyarakat. Saya kira itu poinnya, Mas. Baik. Saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, jadi dalam konteks ini tadi Anda sempat menyebut gelaran Pilpres masih lama. Mungkin ada sedikit manuver-manuver yang sudah dilakukan khususnya para relawan kader PDIP Perjuangan yang saat ini sudah kita ketahui bersama. Apakah ini juga menjadi sorotan? Ya, saya kira kembali ke yang awal tadi, bahwa ini adalah dalam konteks membuat partai tetap solid, tidak terpecah-pecah dalam situasi yang seperti sekarang, sehingga pada saatnya, kan pemilu ada tahapan-tahapannya. Kalau seluruh kader partai lebih sibuk ngurusin calon capres pada saat-saat jauh seperti ini, yang masih jauh, saat-saat sulit seperti sekarang, tentu kan tidak produktif, kontraproduktif untuk tidak saja bagi PDI Perjuangan, tetapi bagi negara ini gitu. Jadi kita ingin supaya karena tadi seperti yang disampaikan persis, bahwa PDI Perjuangan pasti akan menyatu dengan suara rakyat. Dan menyatu dengan suara rakyat itu artinya kan membiarkan prosesnya secara alamiah gitu ya, di luar, tetapi di partai kita harus tetap solid. Tidak mungkin internal PDI Perjuangan menjadi bagian dari aksi-aksi manuver-manuver politik di luar partai. Karena Kongres kita sudah mengamanatkan bahwa keputusan terakhir untuk capres-cawapres itu ada di Ketua Umum sebagai hak prerogatif yang diberikan oleh Kongres gitu. Dan seperti biasa nanti ketika pada saatnya tiba, pada akhirnya pasti semua orang partai juga akan terlibat dalam diskursus itu secara meluas. Akan ada pergumulan di dalam partai terkait itu. Baik. Jadi kita tidak berarti mau mengekang siapapun, relawan mau mengajukan capres manapun silakan, calon presiden manapun mau bermanuver silakan. Tapi untuk urusan capres cawapres kita sudah punya institusi yang ditunjuk oleh forum tertinggi, oleh organisasi. Baik. Artinya ada waktu dan tempatnya ya. Saya ke Mas Teguh, melihat riak-riak yang terjadi di internal, kemudian kader PDI Perjuangan yang saat ini juga nyatanya banyak relawan yang sudah mulai bermunculan, seperti apa? Ya. Saya kira begini ya, relawan, kader, dan anggota partai itu harus dibedakan. Artinya anggota partai dan kader partai terikat ADART, bahwa dia adalah anggota partai. Tetapi saya kira Mas Dedi tadi sudah menyampaikan, kalau itu relawan, maka itu bebas. Karena relawan itu kan bisa dari manapun. Dan relawan itu kan bersumber dari luar partai. Jadi kalau menurut saya, ketika misalnya ada orang berpendapat, ada relawan berkumpul, kemudian asosiasi berkumpul, mendeklar siapapun calon presiden. Kalau misalnya kebetulan ada calon dari PDIP yang diusung, atau dari partai lain yang diusung, menurut saya itu justru sebuah kemajuan bagi sebuah partai politik ketika punya kader kemudian dilirik oleh orang umum gitu loh, dilirik oleh relawan, karena relawan kan orang bukan partai, relawan atau paguyuban itu kan bukan orang partai, artinya ini aspirasi masyarakat. Kalau soal nanti kemudian diusung atau tidak oleh partai tertentu, itu kan masih jauh ya, masih di 2023, 2024. Saya kira kita harus dewasa berpolitik lah, artinya ketika kita tahu bahwa ini persoalan relawan, ini persoalan aspirasi, karena demokrasi itu kan intinya kan aspirasi masyarakat. Tidak ada pengekangan di dalam demokrasi, orang berpendapat, orang berkumpul, tetapi ya harus proporsional.
Kalau memang itu relawan, ya sudah urusannya dengan relawan. Baik. Jangan kemudian menarik-narik kader atau anggota partai. Dua hal yang berbeda ini. Baik. Saya kira itu. Baik, jadi suara relawan adalah suara masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan instruksi dari Betul. Partai PDIP, begitu ya. Ya, Baik, relawan itu, ya betul. Relawan itu inspirasi perwakilan kepentingan rakyat, pendapat rakyat gitu. Baik, kita lihat nanti seperti apa ke depannya kebijakan dari PDIP khususnya terkait kader dan anggotanya ke depan. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Mohon maaf waktunya terbatas. Pak Deddy Sitorus dan Pak Teguh Yuwono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.